Nah, dalam membahas suatu soal, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah soal dari kalimatnya atau kasus yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Dalam satu badan soal, kita harus paham kemana tujuan soal ini ditanyakan. Biasanya dalam satu soal UKOM akan ada item-item pertanyaan yang harus menjadi data fokus dan sebagai kunci untuk kita mencari alternatif jawaban. Nah, di sini saya langsung arahkan kepada pertanyaannya, yaitu apakah rencana asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah rencana asuhan. Well, setelah itu kita akan melihat bagaimana soal yang ada di dalam soal UKOM, di mana di sini dipaparkan kejadian atau suatu realita yang ada di lapangan. Kalau di sini kasusnya adalah seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0ANO, hamil 39 minggu, datang ke rumah sakit tipe C dengan keluhan mula sejak 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, suhu 36,5, dan tinggi fundus uteri 30 cm dengan kontraksi 2 kali dalam 10 menit selama 25 detik. DJJ atau denyut jantung janin sebanyak 140 kali per menit dan itu teratur. Di mana di sini ada pembukaan pada pemeriksaan dalam, pembukaan serviknya masih 5 cm dan teraba oksiput posterior di HOT2. Nah, dari sini ketika memahami sebuah soal harus dipahami apa yang menjadi data fokus sehingga harus dimaknai apa yang dimaksud dengan soal. Contohnya seperti ini. Seorang perempuan umurnya masih dalam masa kesehatan reproduksi, anak pertama hamil TM3. Dia datang ke rumah sakit tipe C dengan keluhan mulas sejak 6 jam dan hasil pemeriksaan secara garis besar dilihat baik. Dengan DJJ juga normal, pembukaan aman, dan teraba oksiput posterior di HOT2. Adapun item pertanyaan, item jawaban yang ada di sini, yang pertama, berkolaborasi untuk pertolongan dengan persalinan vakum. Setelah itu menjelaskan tentang kemungkinan persalinan SC, mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi, mengatur posisi sesuai kenyamanan ibu, serta merujuk ke rumah sakit tipe A. Dari sini kita langsung mengupas satu persatu. Ingat, tadi data fokusnya adalah keadaan si ibu atau karakteristik si ibu. Usia 28 tahun, anak pertama, hamil TM3, dan teraba oksiput posterior pada HOT2. Kita harus paham dulu secara garis besar teori pada saat pemeriksaan dalam, yaitu tentang posisi dan letak kepala janin, di mana ada beberapa kondisi yang memungkinkan janin bisa lahir secara normal ataupun tidak bisa lahir secara normal. Kalau dilihat di sini, di mana keadaan oksiput posterior berarti oksipital atau yang disebut dengan ubun-ubun kecil berada tepat di depan sakrum atau yang disebut dengan UUK posterior. Sehingga kondisi dari posisi janin yaitu muka menghadap kepada anterior atau menghadap kepada os pubis. Nah, dari sini bisa dipastikan sesuai dengan teori, ini tidak bisa memungkinkan lahir secara normal. Kenapa? Karena akan berisiko mengalami cedera baik pada otot leher bayi ataupun pada kepala bayi. Sehingga dari sini kita bisa menentukan, oh ini ternyata nggak normal, ini ternyata tidak bisa dilahirkan secara pervaginam. Maka opsi yang memungkinkan di sini, yang pertama kita lihat karena memang dia teraba wajah pada os pubis dan oksipit terada di dekat sakrum, maka untuk yang pertama, option kolaborasi untuk persalinan dengan vakum itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena berisiko akibat posisi yang letak wajah. Yang kedua, menjelaskan tentang kemungkinan persalinan. Bisa saja, kenapa? Karena oksiput posterior posisinya tidak bisa dilahirkan secara normal. Kalau yang C, mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi. Nah, ini tidak mungkin kita pilih, kenapa? Karena tidak membantu prosesnya menjadi normal, karena memang posisinya yang sudah salah. Selanjutnya yang D, mengatur posisi sesuai kenyamanan ibu. Nah, ini juga butuh urgensi untuk pelaksanaan SC. Kenapa? Karena nggak usah lagi diatur posisi, karena kita tidak bisa melahirkan secara pervaginam untuk kasus seperti ini. Kenapa? Karena kalau ditunggu, janinnya akan lebih beresiko mengalami fetal distress atau gawat janin. Nah, untuk option yang E, di mana di sini merujuk ke rumah sakit tipe A, ini juga tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena sesuai dengan standar, rumah sakit tipe C itu juga boleh untuk menangani kasus seperti ini, yaitu dilahirkan secara seksio sesarean. Oke, sekian untuk
bahasan dari soal kasus ini. Semoga bisa dipahami. Yang penting diingat adalah mencari apa yang ditanya. Yang kedua, mencari data fokus atau kata kunci. Selanjutnya kita analisis jawaban yang paling tepat dari item-item jawaban. Sekian dari saya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Demikian, terima kasih. Keep moving.